ya. Jadi jamaahnya makin tambah banyak. Itu yang kedua. Yang ketiga, infaknya meningkat. Kalau tiga ini tidak memenuhi kriteria, ya dilihat seperti perkembangan tetapi mantap tetap saja, ya. Jadi memang jamaah ada, tetapi mantap bahasa Lembang, ya. Apa berarti mantap? Ya, bukan mantap bahasa Jawa, mantap bukan. Mandek. Nah, ya, stagnan, ya. Mudah-mudahan ini tadi sudah diawali dengan himbauan infak. Senang gak nih Pak Iwan kalau diajak infak? Senang, ya. Saya tadi ingat nih, saya kira Mas Jati ini kan memang orangnya gitu. Saya kira tanya, imam berapa? Berani dia tanya. Ya memang itulah yang kita terus minus. Tapi ini mungkin ya, saya itu juga hampir setengah bulan. Saya punya uang 1 juta. Mau saya infakkan kemana? Lah kok saya bawa kemari, Pak? Jadi saya nyari peluang siapa yang akan saya berikan. Memang harus sebut, ya. Istri saya nggak tahu, karena memang saya jarang sekali bawa uang. Lah kok nasib takdir memang. Jadi nanti saya infak 1 juta, gitu. Ya. Tapi nanti jadi bukan bisa, udah ada di tas saya. Nah, nanti tinggal datang aja, ya. Nah inilah berarti memang ya ketentuan Allah, saya harus infak di sini. Nah, ya. Dan tidak banyak sebetulnya kalau diukur kehidupan ini, lebih banyak yang untuk infak atau untuk yang lain. Ya. Ada nggak hidup tanpa mengeluarkan infak? Tidak ada. Ibu itu loh yang katanya nggak bisa makan, nggak bisa apa. Kemarin mesti infak. Beli bedak, mas ini bedakan nggak? Bedakan nggak? Beli apa ini? Steak, bincung, pakai jilbab. Tidak ada hidup ini tidak infaknya. Dan yang kita infakkan untuk Allah itu masalah. Mungkin kalau dihitung-hitung belum ada saya 1/10 dari apa yang kita miliki. Padahal kita semuanya harapannya kan sama dengan para sahabat. Ustaz Ali Imran tadi sampaikan, mereka ingin ridho Allah. Kita ingin enggak? Ingin. Mereka ingin surga. Kita ingin enggak? Ingin. Mereka ingin masuk surga bersama Rasulullah. Kita ingin enggak? Tapi usaha kita tidak sama dengan mereka. Kira-kira keinginan tercapai nggak? Kita harus jawab. Jadi itu mereka. Oleh karena itu, coba kita hayati salah satu ayat soal infak. Saya selalu minta kalau taklim bawa Quran. Coba buka surah Muhammad yang terakhir. Ini surah soal infak yang sangat keras menurut saya. Surah Muhammad itu surah yang ke-48, ya. Mana itu apa namanya Qurannya, ya? Enggak. Ya, surah yang ke-47, ya. Kita bicara soal infak dulu, ya. Dibaca bareng-bareng, ya. Surah yang ke berapa?
47 ayat yang terakhir, ayat 38. Kalau sampai ini tidak terasa, ya kita harus berkaca apakah memang hati kita ini hidup atau mati. Ayo baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalukum thumma la yakunu amsalakum. Nah, ini para ikhwan semuanya ya. Masya Allah. Jadi ha antum haulai, ingatlah kalian adalah orang-orang yang diajak berinfak. Tadi ya, diajak berinfak, baik oleh Ustaz Ali, oleh Wali sendiri, oleh Ustaz Kadir ya. Sekarang saya yang ngajak. Jadi ngajak banyak. Jadi ingatlah kalian adalah orang-orang yang diajak untuk berinfak di jalan Allah. Kalian itu siapa? Nih, kalian semua. Ha antum ulai tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Allah kemudian melanjutkan. Nah, ini nasib nih kalau sampai kita nanya sih. Faminkum mayyabkhal. Nah, ini keras kan. Maka di antara kalian ada yang bakhil. Ya. Ada nggak nih yang bakhil? Apa? Allah nyatakan ada. Jadi kalian ini ada yang bakhil. Ya. Mudah-mudahan di sini tidak. Nah, jadi tapi kalau tidak ada yang bakhil, saya kira semuanya tadi memberi. Tidak usah disebut satu-satu. Ya. Nah, untuk membuktikan kalau tidak ada yang bakhil, setelah ini semua infak. Nggak usah ditunjuk ini. Agar menghilangkan tadi kan. Faminhum mayyabkhal. Faminkum mayyabkhal. Maka di antara kalian ada yang bakhil. Kenapa yang dermawan tidak disebut? Karena nggak perlu diingatkan. Ya. Allah kemudian mengatakan dengan lebih keras. Wa mayyabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi. Dan jika di antara kalian ini ada yang bakhil, kikir, maka berarti dia kikir terhadap diri sendiri. Orang mungkin tidak bisa membayangkan kikir terhadap diri sendiri itu bagaimana. Tapi kalau kita rukan sangat susah kalau orang bakhil terhadap diri sendiri. Misalnya tadi, ibu-ibu mau pergi, perlu bedak. Harusnya beli dia bedak, tapi dia tidak mau beli. Akhirnya dia tidak bedakan. Akhirnya apa coba bayangkan? Dia bisa malu pergi karena cantiknya hilang. Ini gambaran yang sederhana. Atau tadi bapak-bapak bakhil terhadap diri sendiri untuk berangkat kemari. Itu perlu infak. Misalnya infak beli pakaian, benar nggak?
Kalau tidak punya pakaian, berangkat nggak ini? Nah, bapak tidak mau membeli pakaian untuk diri sendiri. Akhirnya apa? Jangan gitu. Akhirnya telanjang. Loh. Jadi gimana para iman? Bayangin kalau orang telanjang, dia nggak bisa membayangkan. Sebabnya karena dia tidak mau membeli pakaian untuk diri sendiri. Itu orang fakir. Fama yabkhul fa innama yabkhulu an nafsi. Atau para hewan tetap ingin berangkat tapi fakir. Nah, diajak iuran atau ya gotong royong nyewa mobil, wah saya nggak mau. Karena dia fakir tapi tetap kepengen taklim. Apa yang dilakukan? Jalan kaki sampai sini taklim udah selesai. Karena apa coba? Ini orang bakhil terhadap diri sendiri susah. Tidak ada untungnya. Misalnya lagi orang sekolah. Sekolah kan mesti perlu biaya. Nah, anaknya diminta disuruh sekolah dan biasanya kan harus membayar SPP sosial. Ibu ini, bapak ini bakhil. Saya nggak mau bayar SPP. Anaknya akhirnya tidak sekolah. Susah nggak punya anak tidak sekolah? Susah. Gara-garanya apa tadi? Bakhil orang tuanya. Loh. Faman yabkhul fa innama yabkhulu an. Siapa bakhil, maka dia bakhil untuk dirinya. Karena apa? Nah ini selanjutnya. Wallahu ghani wa antumul fuqara. Kalau kamu tidak mau infak, Allah tidak terpengaruh. Allah menyampaikan di sini, saya itu kaya. Jadi kalau misalnya para ikhwan tidak mau infak, Allah tidak tambah sedih atau tambah kurang kayaknya, tidak, sama saja. Nah ini sebetulnya dorongan juga para ikhwan. Nah, memberi kepada orang yang kaya dengan memberi pada orang miskin, lebih senang mana? Nah, coba pikir kan jawabannya. Masih sama yang kaya kan? Nah, betul ini. Senang memberi orang yang kaya. Ada kebanggaan. Saya infak pada Pak Jokowi. Loh. Benar. Saya infak orang pinggir jalan, kan udah biasa. Maka untuk mendorong itu Allah menyebutkan Wallahul ghani. Coba ibu-ibu ini infak pada tadi, nggak usah Pak Jokowi lah, pada Pak Bupati. Perasaan ini psikologi Quran semacam. Kalau infak pada orang miskin mah biasa. Senang sih senang. Tidak sesenang kalau berinfak pada orang apa? Undangan itu. Apalagi undangan. Ya, itu amplopnya kan. Wow, sebetulnya kebalik. Nah, harusnya kalau ke orang kaya amplopnya jangan tebel-tebel. Kenapa? Dia sudah punya banyak uang. Loh, kalau orang miskin harusnya amplopnya tebel karena tidak punya uang. Ini kebolak-balik pikiran kita. Bisa dipahami dulu. Kalau datang ke undangan orang kaya, sumbangannya banyak apa sedikit? Ibu banyak sedikit? Harusnya sedikit aja. Kalau mau memberi sumbangan yang banyak, orang apa? Miskin. Sehingga bisa dirasakan. Itu kalau soal apa namanya nominal. Tapi soal hati tidak. Sudah tahu orang miskin malah diberi sedikit. Sudah tahu orang kaya jelas itu bahwasanya yang nyumbang itu besar-besar, kita ikut nyumbang. Sana nyumbang mobil, situ nyumbang motor, kereta, macam-macam. Saya juga nyumbang kuncinya. Saya cuma
Untuk pengamanan. Jadi itu para hewan semuanya. Allah Maha Kaya. Kamu miskin. Dan begitu kan, ini templakan Allah pada orang yang bakhil. Ya. Kemudian, Masya Allah ya, ini ancaman selanjutnya, ini ancaman terus. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairu. Kalau kalian ini tidak mau infak, maka Allah akan ganti dengan kaum yang lebih baik. Jadi sebetulnya Allah tidak memerlukan infak kalian. Infak kalian itu kembali untuk diri kalian. Bisa saja Allah mengganti kaum yang selain kamu, dan mereka tidak akan bakhil seperti kamu. Ini ancaman. Oleh karena itu jangan pernah merasa miskin atau akan jadi miskin hanya karena infak. Coba sekarang sampaikan ke saya, terima. Ada nggak orang yang infak jadi miskin? Tahu pikir. Ada nggak? Tidak pernah ada. Saya infak jadi miskin. Tidak percaya. Karena Allah jelas memberikan janji. Siapa yang berinfak minimalnya digandakan berapa? 700. Bahkan dalam hadis qudsi, unfiklah, berinfaklah, maka saya akan jamin kau akan saya kasih. Ini pernah nggak para hewan merasakan gitu? Kalau jarang infak, ya itu. Kalau sering infak, sering mesti akan merasakan. Yang kita dapatkan mesti lebih banyak, lebih besar dari apa yang kita infakkan. Ya kalau ingin merasakan, nyoba saja. Jadi nanti ini para hewan infak 1 juta. Saya yakin yang diberikan lebih dari 1 juta. Kalau ingin merasakan, tapi kalau enggak ya jangan. Ya malah aku kalau infak 1 juta saya miskin, jatuh miskin itu. Nah inilah para hewan semuanya, karena memang hidup ini tidak ada yang tidak digunakan untuk infak, maka sebelum kita menggunakan untuk infak yang tidak untuk Allah, banyak nggak yang digunakan infak tidak untuk Allah? Nah, infaknya untuk setan, ya itu. Mari kita perbanyak infak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami? Nah, bisa dipaham Bu? Ibu-ibu paham? Nah, ya. Ini nanti ada kancelan jalan. Udah ya. Udah. Dan ini udah bagus ya. Selesai sholat itu ya tadi itu ya mungkin tidak cocok juga ya, tapi itu karena keinginan saya para hewan setelah sholat ya infak, karena kan di dalam beberapa ayat Al-Quran biasanya sholat dihubungkan dengan apa? Zakat atau infak. Kalau di surah Alif Lam Mim jelas sekali, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi selesai sholat ada kalian hewan. Nah minimalnya senenglah sebelum bisa apa? Mengisi. Maksimalnya isi menurut kadar kemampuan. Menurut kadar kemampuan itu mesti banyak. Jadi ini orang pemahamannya kurang pas. Kalau menurut kemampuan itu ya sekehendak saya nggak bisa. Ada seorang alim memberikan contoh tentang mastatobu. Ini namanya metode dramatisasi.
kalau di dalam teori pendidikan. Dijelaskan berkali-kali, muridnya ini tidak paham. Maka ayo sekarang kita ke lapangan. Nah, kemudian setelah kumpul semuanya muridnya diajak keliling lari mengitari lapangan. Ada yang baru sekali putaran minggir muridnya, Ustaz, saya sudah tidak mampu. Lagi, nah ada lagi yang 2 kali putaran, Ustaz, saya tidak mampu. Minggir, memang tidak dipaksa. Ya itu. Terus putar terus, tinggal beliau sendiri yang mengitari lapangan tadi. Akhirnya beliau pingsan, muntah-muntah. Murid-muridnya pada berdatangan. Kan sudah saya bilang tadi, menurut kadar kemampuan. Apa kata Ustaznya? Inilah yang namanya kadar kemampuan. Bisa dipahami? Jadi kadar kemampuan maksimal. Itulah namanya mastata'tum, istito'ah yang dipakai untuk syarat haji. Jadi kalau kadar kemampuan sekehendak sendiri, nah itu pengertiannya salah. Ya, dicoba, ya dicoba, tapi jangan terlalu ekstrim. Nah, pokoknya saya akan menghabiskan harta saya, ya, karena ini maksimal saya. Tapi memang ada bagian teman-teman saya, karena wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu tidak ada persentasenya harus seberapa. Yang jelas wa mimma razaqnahum yunfiqun, maka setiap kali dia dapat penghasilan, antara yang disimpan dan yang diinfakkan lebih besar yang diinfakkan. Karena Allah tidak menentukan tadi apa 5%, 20%. Dan ternyata memang kaya raya akhirnya dia. Jadi ketika ditanyakan cuma 5%, ada bisa di Quran tidak menentukan berapa persen. Maka saya kepingin dapat balasan lebih banyak, maka saya infak lebih banyak. Begitulah teman-teman semuanya soal apa? Infak. Nah, mudah-mudahan kita semuanya mampu ya melaksanakan secara maksimal. Nah, kemudian yang kedua, infak itu kuncinya mudah, sangat mudah. Bagi yang apa? Khud, ambil. Jadi tidak tunggu, maka malia itu mesti datang. Mendatangi kepada ikhwan. Jangan suruh setor sendiri, yang begitu. Tidak ada. Ya. Quran sendiri menyatakan khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka. Tidak tunggu. Dan ini terbukti. Kalau misalnya itu tadi kain-kain lewat semuanya sebetulnya ambil. Alhamdulillah hampir tadi pagi sebelum hadir Mas Kadir menyampaikan, saya sudah bicara dengan Pak Sandi. Siapa? Pak siapa? Pak Sandi kan? Yang saya tanyakan itu, Pak, infaknya di sini bagaimana? Ya jawabannya, dan itu lebih halus dari jawabannya Kadir lah. Berarti kan memang ngomongnya model gitu ya. Nah, ya, tapi memang belum maksimal. Nah, jadi ambil tiap pagi keliling. Kira-kira ini para hewan kalau rumahnya diketok untuk infak, marah atau tidak? Nah, malah seneng kan? Siapa temannya Mas Ridwan? Mas Enar? Ya. Kalau rumahnya didatangi itu seneng nggak? Ditarik infak ya? Seneng apa marah? Senang loh. Ya ini tidak infak saja itu sudah dapat pahala asal dia menjawabnya dengan baik. Oh besok ya itu sudah dicatat dalam kebaikan.
Tidak usah infak majenan, karena belum ada kan. Dia bilang besok. Tapi kan dalam hati kecil. Nah, ternyata besok belum ada rezeki. Dia datang lagi. Aduh, maaf, belum dapat rezeki. Pahala lagi. Belum infak. Oh. Besok datang lagi. Asal jangan marah. Kemarin datang, sekarang datang, nggak tahu belum ada itu datang terus. Nah, ini nggak dapat. Ya. Senyum sedekah. Nah, senyum aja sedekah. Apa semoga pribadi kita sodako. Kalau capek bilang. Apa? Boleh. Tapi uangnya dan itu. Ya ini orang masya Allah. Ya, belum menginfakkan aja sudah dapat apa-apa. Apalagi yang mau datang. Ini nanti mungkin bisa, kalau kan anak-anak ini banyak. Kalau di Cilengsi memang yang ditugasi anak tarbiyah. Untuk apa tadi itu psikologis. Dimainkan anak kan malu kan, masa nggak ngasih jalan gitu. Nah, dia apa? Kan ini punya dua nih abang. Di sini ada anak Padang Kuala, terus Aceh, terus yang di markas ini. Saya yakin kalau cuma berapa tadi? 15 juta berapa? 16 juta. 2 hari aja udah selesai. Ya itu, amin ya. Nah para ikhwan, mari sekarang kita lihat bagaimana situasi dunia saat ini. Memang alhamdulillah kalau kita lihat ya dunia saat ini